Kamu polwan kok mau sama pemulung? Malu-maluin? Hinaan itu terlontar dari mulut teman kerjanya sendiri. Dari mantan pacarnya yang seorang mayor tentara. Dari ayahnya yang mantan jenderal. Tapi Anjani tetap bertahan. Pada pria bernama Rangga. Pemulung kumal yang matanya teduh. Yang tak pernah marah meski dihina. Yang tak pernah melawan meski dipukuli. Hingga suatu malam, sang mantan menyewa dukun. Ilmu hitam meracuni hati Anjani. Cintanya mati perlahan. Berganti rasa jijik tanpa sebab. Anjani kabur dari rumah. Terjepit di losmen kumuh. Dikepung musuh dari segala arah. Lalu di saat genting, Rangga datang. Sendirian. Tanpa senjata. Dipukuli. Babak belur. Darah mengucur. Tapi dia tersenyum. Tiba-tiba, derap langkah puluhan bodyguard. 5 mobil mewah berhenti di depan losmen itu. Seorang pria tua berjas rapi turun. Wajahnya berwibawa. Matanya tajam. Dia menatap Rangga. Lalu berkata pelan, "Anakku, sudah cukup kau hidup di antara rongsok. Sekarang tunjukkan pada mereka." Pria tua itu merogoh saku jasnya. Mengeluarkan sebuah dokumen bersampul merah. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar. Kata terakhir yang terdengar sebelum dokumen itu terbuka. Ternyata dia adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit mulai gelap di ujung timur. Inspektur 1 Anjani berdiri di balik tumpukan ban bekas, menyembunyikan tubuh rampingnya yang terbungkus jaket lusuh. Wajah cantik dengan rahang tegas itu kini dilumuri debu sengaja. Operasi malam ini adalah puncak dari penyelidikan 3 bulan terhadap jaringan pencuri kendaraan bermotor yang menggunakan tempat pembuangan akhir sebagai markas. Anjani menekan airpage-nya perlahan. Suara sandi dari tim pengintai terdengar jelas. Target bergerak. Anjani menggeser posisi dengan hening, seperti kucing yang mengendap di antara gunungan besi tua dan sampah plastik yang menumpuk. Namun ia tidak menyadari satu hal. Di atas tumpukan besi di sebelah kirinya, ada seseorang yang sudah lebih dulu mengamati pergerakan malam itu. Seorang pemuda dengan baju keat lusuh bercabang, rambut panjang tak terurus, dan tangan penuh minyak serta karat. Matanya tajam, tidak seperti pemulung kebanyakan. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras dari belakang. Anjani menoleh cepat. 2 orang preman membawa linggis muncul dari balik kontainer. Tanpa berpikir, Anjani meraih pistol dinasnya. Namun di saat yang sama, tumpukan besi di sampingnya mulai bergeser. Sebuah lemari besi tua hampir jatuh menimpanya. Seseorang menarik kerah jaketnya dengan kuat. Anjani terseret ke samping. Lemari besi itu jatuh tepat di tempat ia berdiri tadi dengan suara menggelegar. "Perempuan, ini bukan tempatmu malam-malam." Suara itu parau namun tenang. Anjani mendongak. Pemuda kumal tadi menatapnya tanpa ekspresi takut. Anjani hampir membentak. Tapi suara preman yang mendekat membuatnya memilih diam. Pemuda itu lalu berbisik, "Diam, ikuti aku." Mereka merayap di antara tumpukan rongsokan. Pemuda itu tahu setiap sudut TPA. Setiap lubang, setiap lorong sempit di antara karung plastik dan potongan kayu. Anjani terpaksa mengikuti karena preman-preman itu mengepung dari 2 sisi. Saat berada di balik tembok kontainer bekas, pemuda itu berhenti. Ia mengambil sebuah tutup panci bekas dan memantulkan cahaya senter dari kejauhan. Isyarat. 3 kali. Lalu 2 kali pendek. Dari kejauhan, terdengar suara preman yang menjerit. Tim Anjani bergerak. Operasi berhasil. Semua pelaku ditangkap dalam 15 menit. Setelah keadaan aman, Anjani berdiri di depan pemuda itu. Debu di wajahnya mulai ia usap. Wajah aslinya yang cantik mulai terlihat samar di bawah lampu darurat. "Terima kasih," kata Anjani datar, masih sedikit kesal karena operasinya sempat hampir gagal. Pemuda itu hanya tersenyum kecil. "Hati-hati, Bu Polisi. Di sini bukan cuma besi yang bisa melukai." Anjani mengernyit. Ada sesuatu yang aneh dari pemuda ini. Cara bicaranya terlalu halus untuk seorang pemulung. Pilihan katanya terlalu dalam. Anjani ingin bertanya lebih lanjut. Tapi pemuda itu sudah berbalik dan menghilang di balik tumpukan rongsokan, seperti hantu yang tidak pernah benar-benar ada. Bribka Hendra, rekannya, mendekati Anjani. "Hi, kamu kenapa?" "Tidak apa-apa." "Tidak."
Jawab Anjani singkat. Tadi siapa yang menarikmu? Pemulung. Tidak penting. Bribka Hendra tertawa kecil. Pemulung? Jangan-jangan kamu mau berterima kasih sampai ke rumahnya? Anjani tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pemuda itu menghilang. Ada rasa ingin tahu yang menggelitik hatinya. Siapa dia sebenarnya? Di kejauhan, di balik tumpukan besi tertinggi, pemuda itu berhenti. Ia menghela napas panjang. Tangannya gemas. Bukan karena takut, tapi karena ia menyadari sesuatu. Wanita polisi itu cantik. Terlalu cantik untuk dunianya. Dan itu berbahaya. Pemuda itu memperbaiki karung di pundaknya. Namanya Rangga. Dan malam itu, Rangga memutuskan untuk tidak kembali ke TPA selama beberapa hari. Bukan karena takut pada preman, tapi karena ia takut pada perasaan yang mulai tumbuh saat matanya bertemu dengan mata Anjani. Di sisi lain, Anjani pulang ke rumah dinasnya dengan kepala penuh tanda tanya. Ia berganti pakaian, merebus air, lalu duduk di teras. Wajah pemuda itu terus muncul di pikirannya. Bukan karena ketampanannya, tapi karena ketenangannya. Seorang pemulung yang tidak gentar sedikit pun saat menghadapi bahaya. Seorang pemulung yang bisa membaca isyarat sandi kepolisian hanya dari pantulan senter. Kamu ini kenapa, Anjani? Gumamnya sendiri. Pemulung biasa juga tidak mungkin sepintar itu. Keesokan paginya, Anjani kembali ke kantor. Ia melaporkan hasil operasi dengan profesional. Namun saat rekan-rekannya bertanya soal detail penyelamatan di TPA, Anjani menceritakan tentang pemuda itu dengan jujur. Bribka Hendra langsung tertawa keras. Masak poluan segadis kamu malah dibantu sama pemulung? Jangan-jangan kamu suka sama dia, An? Polisi lain ikut tertawa. Anjani mencoba tersenyum, tapi matanya dingin. Ia tidak suka jika urusan serius dijadikan bahan lelucon. Sejak hari itu, gosip mulai menyebar. Pelan seperti api dalam sekam. Anjani dekat dengan pemulung misterius. Anjani sering ke TPA bukan untuk tugas. Beberapa polisi mulai menguntit Anjani diam-diam untuk membuktikan gosip itu. Anjani tahu, tapi ia memilih diam. Karena ia juga penasaran. Siapa sebenarnya pemuda yang menyelamatkan nyawanya malam itu? 3 minggu berlalu sejak operasi di tempat pembuangan akhir. Anjani mencoba melupakan wajah pemuda itu. Ia sibuk dengan pekerjaannya. Pagi hari rapat koordinasi, siang hari patroli, malam hari kadang masih lembur di meja kerjanya. Hidup sebagai polwan tidak pernah sepi dari tekanan. Tapi Anjani menyukainya. Setidaknya pekerjaan membuatnya tidak berpikir tentang hal-hal yang tidak penting. Namun gosip di kantor tidak kunjung padam. Bahkan semakin menyala seperti bara yang ditiup angin. Suatu pagi, Anjani baru saja selesai apel pagi. Ia berjalan menuju ruangannya dengan membawa setumpuk berkas. Di koridor, sekelompok polisi wanita sedang berbisik-bisik. Saat melihat Anjani, mereka tiba-tiba diam. 1-2 dari mereka tersenyum miring. Yang lain saling menyenggol. Anjani pura-pura tidak melihat. Sudah biasa. Sejak ia naik pangkat cepat karena prestasinya, iri hati sudah menjadi teman setianya. Tapi gosip kali ini berbeda. Lebih personal. Lebih tajam. Inspektur 1 Anjani. Suara Bribka Hendra memanggil dari belakang. Anjani berhenti. Ia menoleh. Hendra berjalan mendekat dengan senyum yang tidak pernah tulus. Aku dengar kamu sering ke TPA lagi. Katanya mau cari pemulung ganteng. Hendra tertawa dengan suara sengau yang mengganggu. Anjani menatap Hendra dingin. Urusan pribadi tidak perlu dikonsumsi di kantor, Hendra. Ah, tidak usah marah. Aku hanya teman yang peduli. Hendra menepuk bahu Anjani pelan. Kamu itu polwan teladan. Cantik, pinter, punya masa depan cerah. Jangan rusak semuanya hanya karena penasaran sama seorang pemulung. Masa depanmu lebih berharga dari sampah. Anjani mendorong tangan Hendra perlahan. Wajahnya tetap datar. Terima kasih sarannya. Sekarang permisi. Anjani melangkah pergi. Ia tidak mau terpancing. Tapi dadanya sesak. Bukan karena Hendra. Tapi karena sebagian kecil hatinya mengakui bahwa gosip itu ada benarnya. Ia memang sering kembali ke TPA. Bukan untuk tugas, tapi untuk mencari pemuda itu. Sayangnya, pemuda itu seperti ditelan bumi. Tidak pernah terlihat lagi. Di ruangannya, Anjani duduk dan membuka file laporan lama. Tidak ada yang menarik. Semua berjalan normal. Namun saat ia hendak mengambil air minum, telepon kantornya berdering. Halo,
Polres Jakarta Selatan, ada yang bisa dibantu? Halo, saya ingin melapor tentang pemulung. Suara di seberang terdengar agak gugup. Perempuan, paruh baya. Anjani mengernyit. Laporan tentang apa, Bu? Ada pemulung baik. Sering bantu warga di TPA. Tapi minggu ini dia tidak muncul. Kami khawatir. Mungkin dia kenapa-kenapa. Tolong dicek. Anjani terdiam sejenak. Pemulung baik. Mungkinkah pemuda itu? Bisa berikan ciri-cirinya, Bu? Usia muda, sekitar 25 tahun. Tinggi, rambut agak panjang. Matanya teduh. Namanya Rangga. Rangga. Anjani menulis nama itu di secari kertas. Tangannya sedikit gemetar tanpa sebab yang jelas. Baik, Bu. Kami akan cek. Terima kasih laporannya. Setelah telepon ditutup, Anjani menatap nama itu lama. Rangga. Akhirnya ia tahu namanya. Tapi mengapa ia senang? Ini tidak masuk akal. Ia polisi. Ia tidak boleh membawa perasaan pribadi dalam tugas. Namun ia tetap memutuskan untuk pergi ke TPA sore itu. Sendirian. Tanpa surat tugas resmi. Anjani mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah bentuk kepedulian pada warga. Tapi di lubuk hati terdalam, ia tahu ada yang lain. Ada rasa ingin tahu yang tidak bisa ia pungkiri. Saat mobil dinasnya berhenti di pinggir TPA, langit sudah mulai jingga. Anjani turun dan berjalan ke arah kontainer bekas tempat pertemuan pertamanya dulu. Bau sampah menyengat, tapi ia sudah mulai terbiasa. Beberapa pemulung lain terlihat sedang memilah barang. Mereka menatap Anjani curiga. Seorang kakek tua menghampiri. Cari siapa, Nona? Tanya kakek itu dengan suara serak. Saya cari Rangga. Apakah dia ada? Wajah kakek itu berubah. Matanya menyipit. Kamu polisi yang kemarin itu? Iya, saya polisi. Ada laporan warga yang khawatir dengan Rangga. Dia tidak muncul beberapa hari. Kakek itu menghela napas panjang. Ia menatap langit sebentar, seperti berpikir apakah harus percaya atau tidak. Akhirnya ia berkata, Rangga anak baik. Tapi dia memang sengaja menghilang. Katanya tidak mau merepotkan orang. Merepotkan orang bagaimana? Kakek itu tersenyum miris. Dengar, Nona. Rangga itu tidak seperti kami. Matanya berbeda. Cara bicaranya berbeda. Dia pernah bilang pada saya, bahwa dia sedang diuji. Tapi dia tidak mau orang lain ikut menanggung bebannya. Jadi jika dia menghilang, itu pilihannya sendiri. Tidak usah dicari. Kakek itu lalu berbalik dan kembali ke tumpukan rongsokannya, meninggalkan Anjani yang masih berdiri dengan 1000 pertanyaan. Malam itu, Anjani pulang dengan hati gundah. Ia merebahkan diri di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang putih bersih. Tapi pikirannya tetap di TPA. Di pemuda bernama Rangga. Di matanya yang teduh. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Hati-hati, Inspektur 1. Tidak semua orang senang dengan ketertarikanmu pada pemulung. Anjani duduk tegak. Ia membaca pesan itu berulang kali. Siapa yang mengirim? Dan bagaimana orang itu tahu soal ketertarikannya? Anjani mencoba membalas, tapi nomor itu tidak aktif. Dingin merambat di punggungnya. Ada seseorang yang mengawasinya. Seseorang yang tidak ingin ia dekat dengan Rangga. Dan Anjani belum tahu bahwa di balik pesan itu, ada tangan mantan kekasihnya yang mulai merencanakan sesuatu. Tangan yang pernah ia percaya. Tangan yang sekarang penuh racun dendam. Pagi itu langit Jakarta cerah. Matahari bersinar tanpa ampun di atas gedung Polres. Anjani baru saja menyelesaikan laporan malam ketika ajudan kepolisian memberitahu ada tamu penting dari markas tentara. Anjani tidak terlalu memikirkan. Kerjasama antara polisi dan tentara memang sering terjadi. Namun saat ia masuk ruang rapat, jantungnya berhenti berdetak sepersekian detik. Mayor Fahmi berdiri di dekat jendela. Tubuhnya tegap, bau bidang, wajah tampan dengan rahang tegas. Seragam militernya rapi tanpa setitik debu. Dia tersenyum saat melihat Anjani, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Lama tidak bertemu, Anjani, sapa Fahmi dengan suara bariton yang dulu pernah membuat Anjani jatuh cinta. Anjani mengatur napas. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan mantan kekasihnya di sini. Apalagi setelah 3 tahun putus. Mayor Fahmi, ada keperluan apa? Panggil aku Fahmi saja, kita bukan orang asing. Kita juga bukan siapa-siapa lagi, jawab Anjani dingin. Ia duduk di kursi rapat,
menjaga jarak. Fahmi tertawa kecil. Tidak tersinggung. Atau justru senang karena Anjani masih defensif padanya. Baik, aku di sini untuk mengurus kerja sama TNI dan Polri. Tapi jujur, itu hanya alasan. Aku ingin bertemu denganmu. Kenapa? Fahmi berjalan mendekat. Anjani tidak mundur, tapi dadanya berdebar tidak nyaman. Aku dengar kamu dekat dengan seorang pemulung. Gosip sudah sampai ke telingaku. Bribka Hendra yang cerita. Anjani mengepalkan tangan di bawah meja. Hendra, lagi-lagi Hendra. Itu urusan pribadiku. Kamu serius dengan pemulung itu? Suara Fahmi mulai kehilangan nada santainya. Aku tidak harus menjawab itu. Fahmi membanting telapak tangannya ke meja. Bunyi keras menggema di ruangan kecil itu. Matanya yang tadinya dingin kini membara. Kau lebih memilih kutu rongsok daripada aku? Aku yang sudah 3 tahun menunggumu? Aku yang masih setia padamu meskipun kau tinggalkan begitu saja? Anjani berdiri. Matanya menatap Fahmi tanpa gentar. Bukan pilihan, Fahmi. Rangga lebih dari yang kau lihat. Dan aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Kita sudah selesai 3 tahun lalu. Terima saja. Rangga? Fahmi menyebut nama itu seperti memuntahkan racun. Jadi benar namanya Rangga. Pemulung miskin. Tidak punya rumah. Tidak punya masa depan. Dan kau memilihnya? Ya, jawab Anjani tegas. Aku memilih dia. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Fahmi. Wajahnya berubah merah. Urat di lehernya menonjol. Selama 3 tahun ia membayangkan akan merebut Anjani kembali. Ia membayangkan Anjani akan menyesal dan berlari ke pelukannya. Tapi kenyataan berkata lain. Anjani justru jatuh cinta pada pemulung. Fahmi menarik napas panjang. Ia menenangkan diri. Lalu tersenyum lagi. Senyum yang membuat bulu kuduk Anjani merinding. Baik, aku mengerti. Tapi ingat, Anjani, aku tidak akan menyerah. Kau milikku. Dan aku akan dapatkan kau kembali dengan cara apapun. Fahmi berbalik dan keluar ruangan tanpa menoleh. Anjani terdiam. Tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu Fahmi tidak akan tinggal diam. Fahmi adalah pria yang terbiasa menang. Pria yang tidak pernah terima dikalahkan. Apalagi oleh seorang pemulung. Di luar gedung, Fahmi duduk di mobil dinasnya. Ia merokok dengan gerakan kasar. Pikirannya kacau. Harga dirinya tercabik-cabik. Seorang perwira tentara elit kalah dari pemulung miskin. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Hendra, aku perlu bantuanmu. Ada apa, Komandan? Suara Hendra di seberang terdengar penuh semangat. Aku mau semua informasi tentang pemulung bernama Rangga. Di mana dia tinggal, apa yang dia lakukan, siapa teman-temannya. Juga, sebarkan gosip lebih keras. Buat Anjani malu. Buat atasannya mempertanyakan integritasnya. Hendra tertawa kecil. Siap, Komandan. Aku sudah punya beberapa orang yang siap bantu. Setelah telepon ditutup, Fahmi membuang puntung rokoknya keluar jendela. Matanya menyipit menatap gedung Polres. Kau akan kembali padaku, Anjani. Entah kau suka atau tidak. Sementara itu, Anjani pulang ke rumah orang tuanya malam itu. Ia butuh ketenangan. Rumah orang tuanya di kawasan elit Jaksel selalu menjadi pelariannya saat tekanan kerja terlalu berat. Tapi malam ini berbeda. Saat ia masuk ruang tamu, ayahnya sudah duduk di sofa dengan wajah batu. Jenderal Purnawirawan. Pria yang namanya disegani di lingkungan tentara dan kepolisian. Tubuhnya masih tegap meski sudah pensiun. Matanya tajam seperti elang. Duduk, Anjani, perintahnya tanpa basa-basi. Anjani duduk di seberang ayahnya. Ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Ayah dengar kau dekat dengan pemulung, kata Wirawan langsung ke inti. Anjani menelan ludah. Ayah dengar dari siapa? Dari Mayor Fahmi. Dia pria baik yang masih peduli padamu. Dia datang ke rumah tadi siang. Anjani menutup mata sejenak. Fahmi. Dia sudah bergerak cepat. Tidak hanya melalui teman polisi, tapi juga langsung ke orang tuanya. Hancurkan hubungan itu, Anjani. Suara Wirawan meninggi. Wajahnya mulai memerah. Aku tidak sudi anakku dinodai oleh pemulung. Keluarga kita punya nama, punya martabat. Aku dididik di akademi militer. Anakku satu-satunya kawin dengan pemulung. Kau nodai marwah keluarga tentara.
Ibu Anjani yang duduk di pojok ruangan hanya bisa menangis pelan. Bibirnya bergetar tapi tidak berani berkata apa-apa. Anjani mencoba menjelaskan. Ayah, Rangga bukan pemulung biasa. Dia baik. Dia cerdas. Dia... Diam. Wirawan berdiri. Tubuhnya yang tinggi membayangi Anjani. Aku tidak peduli seberapa baik dia. Dia pemulung. Tidak punya masa depan. Tidak pantas untukmu. Putuskan sekarang juga. Anjani menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak mau menangis di depan ayahnya. Jangan paksa aku, ayah. Wirawan mengangkat tangan. Tamparan pertama dalam hidup Anjani melayang ke pipi kirinya. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Ibu Anjani menjerit kecil. Anjani tidak bergerak. Pipinya panas. Tapi hatinya lebih panas lagi. Ia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca, lalu berbalik dan berlari ke kamarnya. Di kamar, Anjani merebahkan diri di tempat tidur. Air mata yang ditahan akhirnya jatuh juga. Ia meraung pelan ke dalam bantal. Bukan karena tamparan, tapi karena ia merasa terjebak. Di antara cinta yang baru tumbuh dan keluarga yang tidak mau mengerti. Ponselnya bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Jangan menyerah, Anjani. Ada yang percaya pada pilihanmu. Ada yang tahu kau tidak salah. Anjani membaca pesan itu berulang kali. Lalu ia tersenyum tipis meskipun air mata masih mengalir. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi pesan itu sedikit menguatkan hatinya. Malam itu juga, Anjani memutuskan sesuatu. Ia tidak akan putus dengan Rangga. Bukan karena keras kepala. Tapi karena ia mulai menyadari bahwa perasaannya pada pemuda itu bukan sekadar penasaran lagi. Ini sudah cinta. Dan cinta tidak pernah memilih waktu yang tepat atau orang yang pantas menurut dunia. 3 hari setelah pertemuannya dengan Fahmi dan tamparan dari ayahnya, Anjani hidup seperti dalam kepompong. Ia tetap pergi ke kantor. Tetap menjalankan tugas. Tetap tersenyum pada rekan-rekan meskipun senyumnya tidak pernah menyentuh mata. Tapi di dalam hatinya, ada perang saudara yang tidak pernah usai. Setiap malam, ia mematikan lampu kamarnya dan membuka ponsel. Ia melihat foto-foto Rangga yang diambil diam-diam oleh warga TPA. Tidak banyak. Hanya beberapa. Rangga sedang memilah besi. Rangga sedang tersenyum pada anak-anak jalanan. Rangga sedang membagikan nasi bungkus pada pemulung lain. Foto-foto itu menunjukkan sisi Rangga yang tidak pernah ia lihat langsung. Sisi lembut. Sisi manusiawi. Sisi yang membuat Anjani jatuh lebih dalam setiap harinya. Tapi ia belum bisa menghubungi Rangga langsung. Rasa malu dan ragu masih menyelubunginya. Apalagi setelah ancaman Fahmi dan amarah ayahnya. Anjani takut jika ia semakin dekat dengan Rangga, justru akan membahayakan pemuda itu. Kekhawatirannya terbukti. Suatu sore, saat Anjani sedang beristirahat di kantin Polres, Bribka Hendra datang dengan senyum miring khasnya. Ia melempar sebuah amplop coklat ke meja Anjani. Ini untukmu. Barang bukti dari TPA, kata Hendra sambil menyeduh kopi. Anjani membuka amplop itu. Isinya beberapa foto. Foto Rangga sedang berjalan di pinggir rel kereta. Foto Rangga sedang tidur di bawah jembatan. Foto Rangga dari kejauhan dengan lingkaran merah di kepalanya. Anjani menatap Hendra dengan mata menyipit. Kau memata-matai dia? Aku sedang menjalankan tugas, jawab Hendra santai. Atasan khawatir ada jaringan kriminal yang menggunakan TPA sebagai markas. Jadi aku pantau semua orang di sana. Termasuk pemulung kesayanganmu. Rangga tidak terlibat kriminal apapun. Kau yakin? Hendra menyeruput kopinya pelan. Kau baru kenal dia beberapa minggu. Kau tidak tahu masa lalunya. Kau tidak tahu siapa keluarganya. Atau mungkin dia memang tidak punya keluarga? Anjani memasukkan foto-foto itu kembali ke amplop. Tangannya gemas, tapi ia tidak mau terpancing. Kalau tidak ada bukti, jangan buat tuduhan sembarangan, Hendra. Itu tidak profesional. Aku hanya mengingatkan. Hendra berdiri dan berpamitan. Sebelum pergi, ia berbisik, jangan sampai nama baik Polres tercoreng karena urusan cintamu pada pemulung, Inspektur 1. Anjani membiarkan Hendra pergi. Tapi dadanya sesak. Ia tahu Hendra tidak pernah bertindak sendiri. Ada dalang di balik semua ini. Ada seseorang yang ingin menghancurkan hubungannya dengan Rangga sebelum benar-benar dimulai. Dan Anjani yakin siapa dalang itu. Fahmi. Malamnya, Anjani tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke TPA.
Bukan untuk bertemu Rangga, tapi setidaknya untuk mencari tahu mengapa pemuda itu terus menghilang. Sesampainya di TPA, langit sudah gelap. Lampu-lampu jalan yang usang berkedip-kedip tidak stabil. Anjani berjalan ke gubuk kecil yang dulu menjadi tempat Rangga biasa beristirahat. Tapi gubuk itu kosong. Hanya ada tikar tipis dan satu botol air mineral bekas. Anjani duduk di pinggir tikar itu. Ia menutup mata. Bau tanah dan sampah bercampur menjadi satu. Angin malam berhembus dingin. "Kau datang lagi?" Suara dari belakang membuat Anjani terkejut. Ia menoleh. Kakek tua yang dulu pernah ia temui berdiri di pintu gubuk. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi ada kearifan di sana. "Kakek, tolong beritahu aku, di mana Rangga?" pinta Anjani. Kakek itu masuk dan duduk bersila di lantai tanah. Ia menghela napas panjang. "Rangga sudah pergi, Nona. Pindah ke TPA lain. Dia bilang, dia tidak mau membawa masalah pada orang-orang di sini. Ada yang mengancamnya. Ada preman yang datang mencarinya." Anjani merasakan dadanya ditusuk sembilu. Siapa yang mengancamnya? Kakek itu menatap Anjani lama. Matanya seperti membaca jiwa Anjani. "Kamu polisi, Nona. Kamu pasti lebih tahu dari saya. Tapi satu hal yang saya tahu, Rangga menyukaimu. Dan karena itu, dia pergi. Dia tidak ingin kamu mendapat masalah karenanya." Air mata Anjani jatuh. Ia tidak bisa menahannya lagi. "Di mana dia sekarang, Kek? Tolong katakan." Kakek itu menggeleng. "Dia berpesan padaku. Katakan pada wanita itu untuk tidak mencariku. Aku tidak pantas untuknya. Aku hanya pemulung. Dan dia berhak bahagia dengan orang yang pantas. Tapi aku tidak ingin bahagia dengan orang lain." Suara Anjani meninggi. Tangisnya pecah. Kakek itu hanya diam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya ia berdiri dan meninggalkan Anjani sendirian di gubuk itu. Anjani menangis lama. Ia menangis untuk Rangga yang pergi. Ia menangis untuk ayahnya yang tidak mengerti. Ia menangis untuk Fahmi yang terus mengganggu. Tapi paling dalam, ia menangis untuk dirinya sendiri. Wanita yang jatuh cinta pada pria yang bahkan tidak berani tinggal untuknya. Ponsel Anjani berdering. Layar menampilkan nama ayah. Anjani menghapus air matanya dan mencoba menenangkan diri sebelum mengangkat. "Ya, ayah." "Pulang sekarang." Suara Wirawan keras dan tegas. "Ada apa, ayah?" "Fahmi di sini. Dia akan melamarmu malam ini juga." "Aku sudah setuju. Tidak ada penolakan." Anjani membeku. Dunia sekelilingnya terasa berhenti berputar. Lamaran. Tanpa persetujuannya. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Ayah tidak bisa memaksaku." "Kau anakku. Kau harus patuh. Pulang sekarang." Itu perintah. Sambungan telepon terputus. Anjani terduduk lemas di lantai gubuk. Lumpur dan debu mengotori seragamnya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya bisa menatap langit malam yang gelap gulita. Fahmi bergerak cepat. Pertama melalui teman kerja, lalu melalui orang tua. Dia mengepung Anjani dari semua sisi. Tidak ada jalan keluar. Atau apakah ada? Anjani mengingat pesan misterius yang selalu masuk di ponselnya setiap kali ia jatuh. Pesan yang selalu memberinya kekuatan. Siapa pengirimnya? Mungkinkah Rangga yang mengirim pesan itu meskipun dari kejauhan? Anjani berdiri. Ia menghapus debu dari seragamnya. Matanya kini berubah. Tidak lagi sayu. Tidak lagi penuh air mata. Ada api di sana. Api yang tidak bisa dipadamkan oleh lamaran paksa atau tekanan keluarga atau ancaman mantan kekasih. Ia tidak akan pulang malam ini. Ia tidak akan menerima lamaran Fahmi. Dan ia tidak akan berhenti mencari Rangga. Anjani berjalan keluar dari gubuk. Langkahnya tegas. Di saku seragamnya, ponsel bergetar lagi. Pesan baru masuk. "Jangan pulang malam ini, Anjani. Aku akan menjemputmu." Anjani tersenyum. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, hatinya terasa ringan. Seseorang di luar sana memperjuangkannya. Dan itu cukup untuk membuatnya tidak menyerah. Malam itu Anjani tidak pulang. Ia mematikan ponselnya dan tidur di sebuah losmen kecil dekat pasar, jauh dari jangkauan ayahnya dan Fahmi. Pikiran tentang pesan terakhir yang ia terima masih terus berputar di kepalanya. "Aku akan menjemputmu." Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah Rangga? Atau seseorang yang ingin menjebaknya? Esok harinya, Anjani memberanikan diri kembali ke kantor. Wajahnya pucat,
Matanya sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Tapi ia tetap menjalankan tugasnya. Profesionalisme adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun darinya. Namun saat jam istirahat tiba, suasana kantor berubah hening mendadak. Beberapa polisi yang sedang mengobrol berhenti di tengah kalimat. Mata mereka tertuju ke pintu masuk utama. Anjani yang sedang menandatangani berkas di ruangannya tidak menyadari apapun hingga Bribka Ayu, teman sekantornya yang paling baik, masuk dengan wajah panik. "An, kamu lihat itu? Di luar," bisik Ayu. "Lihat apa?" Anjani mengangkat wajah. "Pemulung itu. Yang di TPA. Dia datang ke sini." Jantung Anjani berdetak kencang. Ia segera bangkit dan berjalan cepat menuju lobi. Dan di sanalah dia berdiri. Rangga. Dengan baju kaos lusuh berlubang di kerahnya, celana jeans kumal yang robek di bagian lutut, dan sandal jepit yang sudah hampir putus talinya. Rambutnya panjang tidak terawat, wajahnya dipenuhi debu, dan tangannya hitam oleh minyak serta karat besi. Tapi matanya tetap teduh seperti pertama kali Anjani melihatnya. Dan di tangan Rangga, ada sebuah bungkusan daun pisang. Semua polisi yang ada di lobi berhenti bergerak. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. Bribka Hendra yang sedang duduk di kursi tamu langsung berdiri, matanya menyipit penuh kemenangan. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Pemulung itu datang sendiri ke sarang musuh. Rangga berjalan mendekat. Setiap langkahnya diperhatikan oleh puluhan pasang mata. Tapi ia tidak tampak gentar sedikit pun. Langkahnya tenang, bahunya tegap. Seperti seorang raja yang berjalan di antara rakyatnya, meskipun dengan pakaian compang-camping. Rangga berhenti tepat di depan Anjani. Jarak mereka hanya 1 meter. Ia mengulurkan bungkusan daun pisang itu. "Ini untukmu, Anjani. Nasi bungkus. Buatan tangan saya sendiri. Tidak mewah, tapi saya harap kamu suka." Suara Rangga pelan, tidak berusaha disembunyikan maupun ditinggikan. Semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Anjani terdiam. Ia menatap bungkusan daun pisang itu, lalu menatap mata Rangga. Di mata itu, ia tidak melihat rasa malu, tidak melihat keraguan. Yang ia lihat hanyalah ketulusan. Ketulusan yang selama ini ia cari dari ayahnya, dari mantan kekasihnya, dari teman-temannya, tapi tidak pernah ia temukan. Anjani mengulurkan tangan. Ia menerima bungkusan itu. "Terima kasih, Rangga," bisiknya. Tepuk tangan seorang diri terdengar dari arah Bribka Ayu. Tapi tepukan itu segera tenggelam oleh suara cibiran. "Kurang ajar." Bribka Hendra melangkah maju dengan wajah merah padam. "Kamu pikir kantor polisi ini pasar loak? Berani datang dengan bau rongsokanmu? Pergi." Hendra mendorong bahu Rangga. Rangga mundur 1 langkah, tapi tidak jatuh. Ia menatap Hendra dengan tenang. "Saya datang untuk memberi makan seorang polisi yang baik, Pak. Bukan untuk mengganggu siapapun. Saya akan pergi setelah Anjani menerima makanan ini." "Anjani? Berani panggil nama dia begitu?" Hendra semakin marah. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai memvideokan. "Saudara-saudara, lihat ini. Pemulung gila berani masuk kantor polisi dan menggoda polwan kita. Ini bukti." 3 polisi lain bergabung dengan Hendra. Mereka mengelilingi Rangga dan mulai mendorong-dorong ke arah pintu. Anjani melangkah maju, ingin bertindak. Tangannya sudah siap menarik pistol dari holster jika diperlukan. Tapi ia menahan diri. Jika ia memukul rekannya sendiri di depan umum, ia yang akan dihukum. Rangga tidak melawan. Ia membiarkan tubuhnya yang kurus didorong-dorong hingga keluar pintu. Sesaat sebelum benar-benar keluar, ia menoleh ke belakang dan menatap Anjani. "Jangan sedih, Anjani. Aku tidak apa-apa. Yang penting kamu makan siang ini." Rangga tersenyum. Senyum yang sama. Senyum yang pertama kali membuat Anjani jatuh cinta. Kemudian ia pergi. Hilang di balik gerbang Polres. Meninggalkan aroma sampah dan keringat yang masih melekat di lobi. Anjani tidak mengejarnya. Ia berdiri di tempatnya, menggenggam bungkusan daun pisang itu erat-erat. Matanya panas, menahan air mata yang ingin jatuh. Di sekelilingnya, polisi lain mulai berhamburan. Video Hendra sudah mulai tersebar di media sosial internal. Sore itu, Anjani duduk sendirian di ruang kerjanya. Bungkusan daun pisang itu masih utuh di atas meja. Ia membukanya pelan. Nasi putih, telur dadar, dan sambal terasi. Sederhana, tapi aroma sambalnya membuat perutnya keroncongan.
Anjani mengambil sendok plastik yang diselipkan di lipatan daun. Ia menyuap nasi itu satu persatu. Perlahan, matanya terus berkaca-kaca. Bukan karena pedasnya sambal, tapi karena ia tahu betapa berat perjuangan Rangga untuk datang ke sini. Dengan pakaian lusuh, dihadang hinaan, diusir. Tapi ia tetap datang. Hanya untuk memberinya makan siang. Itulah pertama kalinya Anjani benar-benar yakin. Ia tidak salah memilih. Rangga mungkin miskin, mungkin kumal, mungkin dipandang rendah oleh semua orang. Tapi hatinya lebih mulia dari semua pria yang pernah ia kenal. Di ruang rekaman CCTV, Fahmi menonton ulang kejadian itu dari ponsel Hendra. Wajahnya dingin, matanya penuh kebencian. Kamu pikir dengan nasi bungkus kamu bisa merebut Anjani dariku, pemulung? Gumam Fahmi sambil menghancurkan puntung rokok di asbak. Kita lihat siapa yang bertahan. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Siapkan dukun itu. Aku mau cinta Anjani mati pada pemulung itu. Aku mau dia kembali padaku. Berapapun bayarannya. Suara di seberang mengiyakan. Fahmi mematikan telepon dan tersenyum. Senyum yang tidak pernah terlihat oleh Anjani. Senyum iblis dalam seragam tentara. Sementara itu, Rangga sedang duduk di pinggir rel kereta, ditemani kakek tua dari TPA. Wajahnya tidak sedih. Bahkan ia tersenyum. Kakek itu menggeleng-geleng kepalanya. Kamu gila, Rangga? Datang ke markas polisi dengan baju begitu. Bisa-bisa kamu dipukuli. Atau ditembak. Rangga tertawa kecil. Biarlah, Kek. Saya harus memulai dari sesuatu. Anjani pantas diperjuangkan. Bukan dengan harta, tapi dengan ketulusan. Kakek itu memandang Rangga dengan tatapan heran. Selama bertahun-tahun ia hidup di TPA, belum pernah ia melihat pemulung seperti Rangga. Pintar, rendah hati, misterius, dan tidak pernah mengeluh. Siapa sebenarnya pemuda ini? Tapi Rangga tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Ia hanya tersenyum dan berkata, semua akan terjawab pada waktunya, Kek. Di kejauhan, mentari mulai tenggelam. Warna jingga menyelimuti langit Jakarta. Dan di balik warna itu, ada misteri yang belum terungkap. Misteri tentang siapa sebenarnya Rangga. Dan mengapa ia memilih hidup sebagai pemulung. Malam itu langit Jakarta tertutup awan hitam tebal. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Angin bertiup kencang membawa debu dan bau tanah basah. Hujan sebentar lagi akan turun. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Fahmi duduk bersila di lantai yang beralaskan sajadah hitam. Di depannya, seorang pria tua dengan janggut panjang menjuntai hingga dada sedang membakar kemenyan. Asap putih mengepul ke atas, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat yang membuat kepala terasa berat. Pria tua itu adalah Ki Jagarasa. Dukun terkenal di kalangan orang-orang yang putus asa. Ilmunya tidak main-main. Konon, ia bisa membuat orang jatuh cinta mati, atau membuat cinta itu hancur berkeping-keping dalam semalam. Fahmi sudah membayar mahal. 50 juta rupiah. Belum termasuk sesajen yang harus dipenuhi setiap malam Jumat. Tapi Fahmi tidak peduli. Uang bukan masalah. Yang penting Anjani kembali padanya. Kau yakin dengan keputusanmu, Nak? Suara Ki Jagarasa parau, seperti suara orang yang sudah berabad tidak berbicara dengan manusia. Fahmi mengangguk tegas. Saya yakin, Ki. Saya mau cinta Anjani pada pemulung itu mati total. Saya mau dia kembali ke saya. Berapapun risikonya. Ki Jagarasa menghela napas panjang. Ilmu ini tidak bisa main-main, Nak. Kalau kau menggunakannya untuk maksiat, bisa kembali ke kau sendiri. Tidak apa-apa. Saya siap menanggung risikonya. Sang dukun menggeleng kecil. Lalu ia mengambil sesajen yang sudah disiapkan. 3 kuntum bunga mawar merah, 7 butir telur ayam kampung mentah, dan selembar foto Anjani yang diberikan oleh Hendra beberapa hari lalu. Ki Jagarasa mulai merapal mantra. Kata-kata yang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Bahasa yang sudah jarang didengar oleh telinga manusia. Kemenyan membara semakin panas. Asap semakin tebal. Lilin-lilin di sekitar mereka berkedip-kedip tidak wajar, meskipun tidak ada angin yang masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba, salah satu lilin padam dengan sendirinya. Diikuti lilin kedua, ketiga. Api di lilin keempat membesar tanpa sebab, berubah warna menjadi biru kehijauan. Fahmi merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di ruangan itu menjadi dingin. Dingin seperti memasuki ruang pendingin. Napasnya berubah menjadi uap putih tipis. Dari dalam asap tebal,
Ki Jagarasa mengeluarkan sebuah jarum dari balik lipatan sarungnya. Jarum itu dicelupkannya ke dalam minyak yang sudah dibacakan mantra. Lalu ia menusukkannya ke foto Anjani tepat di bagian dada. 9 kali tusukan. Setiap tusukan disertai dengan mantra yang semakin keras. Pada tusukan ke-9, foto Anjani mengeluarkan suara mendesis pelan. Tidak terbakar, tapi berubah warna. Dari warna cerah menjadi abu-abu suram. Sudah, kata Ki Jagarasa dengan napas terengah-engah. Sekarang cinta Anjani pada pemulung itu akan berangsur-angsur mati. Seperti bunga yang tidak pernah disiram. Semakin hari akan semakin layu. Sampai akhirnya dia merasa jijik setiap kali melihat pemulung itu. Berapa lama prosesnya? Ki, kurang lebih 1 minggu. Tapi tergantung seberapa kuat hati wanita itu. Jika hatinya sudah sangat terikat, bisa lebih lama. Namun pada akhirnya, dia akan kembali padamu. Fahmi tersenyum puas. Ia merogoh saku dan mengeluarkan amplop tebal berisi uang. Ini bonus untuk Ki. Tolong pastikan tidak ada yang bisa membatalkannya. Ki Jagarasa menerima amplop itu tanpa ekspresi. Hatinya tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal. Biasanya, ilmu hitam akan bekerja tanpa hambatan. Tapi malam ini, ia merasakan penolakan. Seolah-olah ada perlindungan di sekitar pemulung itu. Perlindungan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Namun Ki Jagarasa tidak mengatakan hal ini pada Fahmi. Biarlah rahasia ini hanya ia sendiri yang tahu. Jika pemulung itu benar-benar memiliki perlindungan, maka ilmu hitam ini tidak akan bekerja sempurna. Bahkan bisa berbalik menyerang pengirimnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Anjani sedang duduk di teras rumah kontrakannya. Ia memandang langit yang gelap. Tiba-tiba, tanpa sebab, dadanya terasa sesak. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar dari ulu hati hingga ke punggung. Seperti ada yang menekan-nekan dadanya dari dalam. Anjani menghela napas panjang. Mungkin hanya kelelahan. Ia sudah 3 hari tidak tidur nyenyak. Pikiran tentang Rangga, tentang Fahmi, tentang ayahnya, semuanya bercampur menjadi satu seperti benang kusut yang tidak bisa diurai. Keesokan harinya, Anjani pergi ke kantor dengan perasaan aneh. Bukan sedih, bukan marah. Tapi seperti ada yang hilang. Ada ruang kosong di hatinya yang sebelumnya selalu terisi. Saat jam makan siang tiba, Bribka Ayu menghampirinya dengan wajah ceria. An, lihat. Pemulung itu datang lagi. Hari ini dia bawa pisang goreng. Anjani menoleh ke arah lobi. Rangga benar-benar berdiri di sana. Masih dengan pakaian lusuh yang sama. Masih dengan senyum teduh yang sama. Tangannya membawa bungkusan daun pisang lagi. Tapi kali ini, Anjani tidak merasakan apa yang biasa ia rasakan. Degup jantungnya tidak berdebar kencang. Pipinya tidak terasa panas. Ada perasaan aneh yang muncul. Bukan cinta, bukan rindu, tapi semacam rasa tidak nyaman. Seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di tempatnya. Anjani mengerutkan kening. Kenapa dengan dirinya? Kemarin ia begitu senang melihat Rangga. Kenapa hari ini ia justru merasa jijik? Jijik. Kata itu tepat untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Anjani buru-buru berdiri dan masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu rapat-rapat. Ia tidak mau menemui Rangga. Ia tidak tahu kenapa, tapi tubuhnya menolak untuk mendekat. Di lobi, Rangga masih berdiri menunggu. Ia melihat Anjani pergi ke ruangannya tanpa menyapanya sedikit pun. Senyumnya perlahan memudar. Mungkin dia sedang sibuk, pikir Rangga. Aku akan coba lagi besok. Ia meninggalkan bungkusan pisang goreng itu di meja resepsionis, lalu berbalik pergi. Namun di pintu gerbang, ia bertemu dengan Fahmi yang baru saja turun dari mobil dinasnya. Mereka bertatapan. Fahmi tersenyum. Senyum yang penuh kemenangan. Pemulung, kata Fahmi pelan, hanya agar Rangga yang mendengar. Nikmati hari-harimu yang tersisa bersama Anjani. Karena sebentar lagi, dia akan kembali ke aku. Dan kau akan kembali ke tempat sampahmu. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatap Fahmi dengan mata teduh yang sama. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan aneh. Sesuatu sedang tidak beres. Anjani tidak seperti biasanya. Ada energi negatif yang mengelilingi wanita itu. Dan Rangga bisa merasakannya. Saat Fahmi masuk ke gedung Polres, Rangga berjalan ke pinggir jalan. Ia mengeluarkan ponsel tua butut yang hampir tidak layak pakai. Ia menekan nomor yang tidak pernah ia hubungi selama bertahun-tahun. Halo, Pak, kata Rangga pelan. Saya butuh bantuan. Tolong kirim tim untuk memeriksa seseorang.
Ada yang menggunakan ilmu hitam pada orang yang saya cintai. Suara di seberang terdengar kaget sekaligus lega. Akhirnya kau menelepon, nak. Baik. Ayah akan segera mengirim orang terbaik. Rangga mematikan telepon. Ia menatap layar ponselnya lama. Itulah pertama kalinya dalam 5 tahun ia menghubungi ayahnya. Dan ia melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Anjani. Di ruang kerjanya, Anjani duduk dengan kepala tertunduk. Air mata menetes pelan. Ia tidak mengerti perasaannya sendiri. Kenapa ia tiba-tiba merasa jijik pada Rangga? Padahal kemarin ia begitu yakin bahwa Rangga adalah pria yang tepat. Ada apa dengan diriku? Bisik Anjani pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di balik perasaannya yang berubah itu, ada sebuah jarum yang tertusuk di dalam foto dirinya. Ada mantra yang terus bergema di ruang gelap rumah tua di pinggiran kota. Ada tangan-tangan tak kasat mata yang menarik benang merah cintanya, perlahan tapi pasti, mencoba memutuskannya. Dan Anjani tidak tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari ilmu hitam ini adalah pemulung yang ia mulai rasakan jijik itu sendiri. Hari berganti tanpa pernah ramah pada Anjani. Seminggu sudah sejak ilmu hitam mulai bekerja. Seminggu pula sejak Rangga terus datang ke kantor Polres setiap hari, membawa makanan sederhana yang selalu ditolak oleh Anjani. Bukan karena Anjani tega, tapi karena ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya muak setiap kali melihat Rangga dekat. Setiap pagi, Anjani berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan berbicara baik-baik dengan Rangga. Aku akan berterima kasih atas makanannya." Tapi setiap kali Rangga muncul di lobi, perutnya mual. Tangannya dingin. Pikirannya berteriak untuk menjauh. Dan tanpa sadar, ia sudah membalikan badan dan masuk ke ruangannya. Rangga tidak pernah mengeluh. Ia tetap datang. Tetap tersenyum. Tetap meninggalkan bungkusan makanan di meja resepsionis. Setiap hari, tidak pernah bolong. Seperti jarum jam yang tidak pernah lelah berputar. Bribka Hendra dan teman-temannya semakin menjadi-jadian. Video Rangga diusir dari kantor Polres sudah tersebar luas. Komentar-komentar jahat membanjiri media sosial internal. Pemulung gila, kurang ajar, tidak tahu diri. Anjani harusnya malu punya penggemar seperti itu. Anjani membaca semua komentar itu diam-diam dari ponselnya di kamar. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena komentar jahat itu, tapi karena ia tahu ia sudah mulai berubah. Perasaannya pada Rangga berubah. Dan ia tidak tahu kenapa. Suatu malam, saat ia sedang berganti pakaian setelah seharian bertugas, cermin kamar mandinya mengembun oleh uap air panas. Anjani menatap bayangannya sendiri. Matanya sayu. Wajahnya pucat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya karena kurang tidur. "Kamu kenapa, Anjani?" bisiknya pada bayangan sendiri. "Kamu sakit? Atau kamu sedang dijaga?" Pertanyaan terakhir itu membuatnya terdiam. Dijaga. Kata itu terasa asing tapi tepat. Seperti ada yang mengawasi setiap geraknya. Setiap rasa yang ia miliki. Setiap keputusan yang ia ambil. Ponselnya berdering. Layar menampilkan nama ayah. Anjani menghela napas. Ini sudah panggilan kelima hari ini. Sejak ia menolak lamaran Fahmi, ayahnya tidak berhenti menelepon. Anjani mengangkat telepon dengan tangan gemetar. "Ya, ayah. Pulang. Sekarang juga. Ada pertemuan keluarga besar." "Ayah, aku baru pulang tugas. Aku lelah. Bisa besok?" "Tidak bisa. Ini penting. Semua keluarga sudah di sini. Paman, bibi, sepupu-sepupumu. Jangan buat ayah malu di depan mereka." Anjani menutup mata. Ia tahu pertemuan keluarga ini tidak akan berakhir baik. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia adalah anak wanita dari seorang jenderal. Ketaatan adalah harga yang harus dibayar untuk tetap diakui sebagai keluarga. Ia mengenakan pakaian sopan dan pergi ke rumah orang tuanya. Rumah besar di kawasan elit Jaksel yang selalu ia impikan untuk ditinggalkan sejak kecil. Begitu memasuki ruang tamu, suasana langsung berubah. Puluhan pasang mata menatapnya. Ada yang iba, ada yang mengejek, ada yang hanya ingin melihat pertunjukan. Ayahnya, Jenderal Purnawirawan, duduk di kursi utama. Di sampingnya ada ibunya yang menunduk, tidak berani menatap Anjani. Paman-pamannya duduk berjajar di sofa panjang. Bibi-bibinya berbisik-bisik di sudut ruangan. "Duduk, Anjani," perintah ayahnya datar. Anjani duduk di kursi yang telah disediakan. Kursinya sendiri, terpisah dari yang lain, seperti terdakwa yang akan diadili.
Ayah sudah bicara dengan semua keluarga. Tentang hubunganmu dengan pemulung itu, kata Wirawan tanpa basa-basi. Anjani menelan ludah. Keputusannya sudah bulat. Ayah. Belum bulat kalau belum ayah setujui. Ayah sudah bicara dengan pengacara keluarga. Ayah akan mencabut hak warismu. Semua tabungan, semua properti, semua saham yang ayah siapkan untukmu sejak kau kecil. Semua akan ayah berikan pada yayasan. Anjani tidak terkejut. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari mulut, ayahnya tetap menusuk jantungnya seperti sembilu. Terserah ayah, jawab Anjani pelan. Aku tidak butuh harta warisan. Wajah Wirawan berubah merah. Ia berdiri, jari telunjuknya menunjuk ke arah Anjani dengan penuh amarah. Kau pikir hanya itu? Ayah juga akan mengusirmu dari rumah ini secara hukum. Mulai hari ini, kau tidak diakui lagi sebagai anak keluarga Wirawan. Tidak boleh menginjakkan kaki di sini. Tidak boleh menggunakan nama besar keluarga untuk kepentingan apapun. Ibu Anjani mulai menangis terseduh-seduh. Paman-paman Anjani hanya diam. Bibi-bibinya saling berbisik lebih keras. Anjani tetap duduk tegak. Matanya menatap ayahnya tidak berkedip. Di balik ketegarannya, hatinya hancur berkeping-keping. Tapi ia tidak mau menunjukkan kelemahan di depan puluhan orang yang hanya datang untuk melihatnya jatuh. Apakah ayah sudah selesai? Tanya Anjani dingin. Wirawan terkejut dengan ketenangan anaknya. Belum selesai. Ayah akan melaporkan pemulung itu ke polisi. Ayah punya koneksi di kepolisian. Ayah akan membuat tuduhan bahwa dia memperdaya anak pejabat. Dia akan masuk penjara, Anjani. Dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini Anjani tidak bisa diam. Matanya membara, tangannya mengepal. Ayah tidak bisa berbuat sewenang-wenang seperti itu. Rangga tidak melakukan kejahatan apapun. Terserah ayah mau bilang apa. Di negara ini, uang dan kuasa bisa membeli segalanya, jawab Wirawan dingin. Dan ayah punya keduanya. Anjani berdiri. Ia tidak bisa tinggal diam lebih lama. Ia akan pergi ke Rangga. Ia akan memperingatkannya. Tapi saat ia melangkah ke pintu, telepon di ruang tamu berdering. Wirawan mengangkatnya. Wajahnya berubah mendengar suara di seberang. Apa? Panggil dia ke sini? Wirawan meletakkan telepon. Ia menatap Anjani dengan tatapan aneh. Bukan marah, tapi semacam kebingungan. Pemulung itu ada di luar. Dia minta bertemu denganmu, Anjani. Seluruh ruangan terdiam. Rangga datang ke rumah keluarga jenderal. Dengan pakaian lusuhnya. Dengan bau rongsoknya. Ke sarang singa. Anjani berlari ke pintu. Ia melihat Rangga berdiri di depan gerak. Masih dengan baju kusut yang sama. Masih dengan senyum teduh yang sama. Tapi kali ini, senyum itu tidak membuatnya jijik. Untuk sekejap, ilmu hitam yang membelenggunya seolah longgar. Rangga, kenapa kamu kesini? Ayo pergi, cepat. Ayahku akan... Belum sempat Anjani menyelesaikan kalimatnya, ayahnya sudah keluar dengan 2 orang satpam dan 3 preman bayaran. Dasar pemulung kurang ajar. Berani datang ke rumahku. Seru Wirawan. Usir dia. Satpam dan preman itu langsung mengeroyok Rangga. Pukulan pertama menghantam perut Rangga. Rangga membungkuk, tapi tidak balas memukul. Pukulan kedua menghantam pipinya. Darah mengucur dari bibir yang pecah. Pukulan ketiga, keempat, kelima. Rangga jatuh ke tanah, tapi ia tetap tidak melawan. Berhenti, teriak Anjani. Dia tidak melakukan apa-apa. Wirawan menarik Anjani ke belakang. Jangan lindungi dia. Setelah puas memukuli, para preman itu berhenti. Rangga terbaring di tanah dengan wajah babak belur. Seragam lusuhnya semakin robek. Darah mengalir dari pelipisnya. Tapi matanya tetap tenang. Ia menatap Wirawan dengan pandangan yang tidak menyimpan kebencian sedikit pun. Pak, bisik Rangga dengan suara parau. Saya tidak akan lapor balik. Saya menghormati Bapak sebagai ayah dari wanita yang saya cintai. Tapi tolong, jangan pukul saya di depan Anjani. Dia tidak tega melihat ini. Wirawan terdiam. Preman-preman itu saling pandang. Bahkan mereka, yang terbiasa dengan kekerasan, merasa tidak enak hati melihat seorang pemuda tidak berdaya yang tetap tidak melawan. Anjani menjerit. Air mata mengalir deras. Ingin ia mendekap Rangga, memeluknya, membalut lukanya. Tapi tubuhnya terasa kaku. Ilmu hitam masih bekerja. Ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya dari Rangga. Pergi, teriak Wirawan pada Rangga. Sebelum aku suruh mereka habisi kamu.
Dengan susah payah, Rangga berdiri. Tubuhnya limbung. Satu matanya bengkak. Punggungnya penuh bekas tendangan. Tapi ia masih tersenyum pada Anjani. "Jangan menangis, Anjani. Aku tidak apa-apa. Aku janji, suatu hari nanti, ayahmu akan mengerti." Rangga berbalik dan berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumah besar itu. Langkahnya goyah. Setiap langkah terasa seperti perjalanan 1000 mil. Tapi ia tetap melangkah. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah menoleh ke belakang. Anjani berdiri di teras rumahnya. Tubuhnya gemetar. Air mata terus jatuh. Ia menatap punggung Rangga yang semakin menjauh, semakin kecil, lalu hilang di tikungan jalan. Malam itu, Anjani tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, memeluk bantal erat-erat. Di luar, hujan turun dengan deras. Petir menyambar-sambari. Dan Anjani merasa sendirian di dunia. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. "Jangan menyerah. Besok akan lebih baik. Aku janji." Anjani tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi ia berpegangan pada pesan itu seperti orang tenggelam berpegangan pada sebatang kayu. Entah mengapa, ia percaya. Besok akan lebih baik. Entah bagaimana caranya. Sementara itu, di rumah kontrakannya yang kecil, Rangga membersihkan lukanya sendiri di depan cermin. Wajahnya bengkak di sana-sini. Bibirnya pecah di 2 tempat. Tulang rusuknya terasa sakit setiap kali bernapas. Tapi ia tersenyum. Bukan karena ia kuat. Tapi karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Wirawan, Fahmi, atau siapapun. Ayahnya sudah mengirim tim. Pelindungnya sudah di jalan. Dan dalam beberapa hari lagi, semua yang menghinanya akan melihat siapa dia sebenarnya. Rangga membuka lemari kecil di sudut kamarnya. Di dalamnya, tersimpan sebuah dokumen tebal bersampul merah. Dokumen yang tidak pernah ia buka selama 5 tahun. "Ini saatnya," gumamnya. "Maafkan aku, Ayah. Aku harus mengakhiri semua ini." Ia membuka dokumen itu perlahan. Dan di halaman pertama, tertulis dengan huruf emas, Akta Pendirian Perusahaan Besi Tua Se Asia Tenggara. Di bawahnya, tercantum satu nama sebagai pemilik tunggal. Nama itu adalah Rangga. Malam itu hujan tidak kunjung reda. Anjani duduk di kamarnya dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit yang putih. Pukul 2 dini hari, tetapi ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, wajah Rangga yang babak belur muncul di pelupuk matanya. Wajah yang tetap tersenyum meskipun darah mengalir dari bibirnya. Anjani menggigit bibirnya sendiri sampai hampir berdarah. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu godam. Rangga dipukuli karena dirinya. Rangga menderita karena dirinya. Rangga tetap tersenyum meskipun ia sendiri mulai menjauh tanpa sebab yang jelas. "Ada apa dengan diriku?" bisik Anjani dalam hati. "Kenapa aku tidak bisa mendekapnya saat dia terjatuh? Kenapa kakiku terasa berat? Kenapa aku seperti ada yang menahan?" Ia tidak tahu jawabannya. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Rumah yang dulu ia sebut sebagai istana kecil kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya mengingatkannya pada tamparan ayahnya, pada air mata ibunya, pada hinaan-hinaan yang dilontarkan keluarganya pada pria yang ia cintai. Anjani bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke lemari dan mengambil sebuah tas ransel tua yang sudah lama tidak digunakan. Pelan-pelan, ia memasukkan beberapa potong pakaian. Seragam dinas 1 setel, ponsel dan pengecasnya. Sebuah buku kecil berisi catatan harian. Uang tabungan yang ia sembunyikan di balik lemari selama bertahun-tahun. Ia tidak mengambil banyak. Hanya yang benar-benar diperlukan. Anjani sudah terbiasa hidup sederhana selama bertugas di lapangan. Ia tidak butuh kemewahan. Ia hanya butuh ketenangan. Saat ia hendak membuka pintu kamarnya, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Anjani berhenti, jantungnya berdebar kencang. Suara itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Tok tok tok. 3 ketukan pelan. "Anjani," bisik suara ibunya dari balik pintu. "Kau bangun?" Anjani membuka pintu. Ibunya berdiri di sana dengan pakaian tidur dan wajah basah oleh air mata. Wanita parubaya yang dulu begitu cantik dan anggun itu kini terlihat tua dan lelah. Matanya sembab, merah seperti habis menangis berjam-jam. "Bu, kenapa belum tidur?" tanya Anjani pelan. Ibunya masuk ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap tas ransel di tangan Anjani, lalu menangis lagi. "Kau mau pergi, Nah?" bisik ibunya. Anjani tidak bisa berbohong. "Iya, Bu.
Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Ayah tidak akan pernah menerima pilihanku. Dan aku tidak bisa terus hidup dalam tekanan seperti ini. Ibunya menghela napas panjang, terisak-isak. Aku tahu. Aku sudah tahu ini akan terjadi sejak pertama kali ayahmu menamparmu. Tapi Anjani, ibu hanya ingin kau tahu satu hal. Apa, Bu? Ibunya menatap mata Anjani. Matanya basah tapi ada ketegasan di sana yang jarang muncul. Ibu tidak bisa memilih di antara kamu dan ayahmu. Tapi ibu ingin kau bahagia. Jika pemuda itu yang membuatmu bahagia, maka ibu merestuimu. Anjani memeluk ibunya erat-erat. Air matanya jatuh membasahi pundak ibunya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tapi hati-hati, Anjani. Ayahmu sudah menyiapkan laporan polisi palsu untuk Rangga. Besok pagi dia akan mengirimnya ke kantormu. Kata ibunya berbisik, seperti takut didengar oleh siapapun. Anjani melepaskan pelukannya. Wajahnya berubah tegang. Laporan palsu? Tentang apa? Tentang penipuan. Ayahmu akan menuduh Rangga telah memperdayamu untuk mendapatkan uang. Padahal kau tahu sendiri tidak pernah memberi uang 1 rupiah pun pada pemuda itu. Anjani mengepalkan tinjunya. Amarah membakar dadanya. Ayahnya benar-benar tidak punya hati. Rangga tidak pernah minta apapun. Rangga justru selalu memberi. Memberi makanan. Memberi perhatian. Memberi ketulusan. Dan ayahnya akan membalas semua itu dengan penjara? Di mana berkas laporan itu, Bu? Di laci meja kerja ayahmu. Di ruang tengah. Tapi jangan kau ambil, Nak. Ayahmu akan marah besar. Ibu hanya ingin kau tahu agar kau bisa mempersiapkan diri. Anjani mengangguk. Ia mengecup kening ibunya. Terima kasih sudah jujur, Bu. Sekarang ibu kembali ke kamar. Biar aku yang selesaikan ini. Setelah ibunya pergi, Anjani tidak langsung keluar rumah. Ia berjalan diam-diam menuju ruang tengah. Rumah besar itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lampu lorong hanya satu yang menyala, menerangi jalan dengan cahaya temaram. Anjani membuka laci meja kerja ayahnya pelan-pelan. Di dalamnya, ada sebuah amplop coklat tebal. Ia mengeluarkannya dan membuka isinya. Benar saja. Berkas laporan polisi lengkap dengan tanda tangan ayahnya dan stempel keluarga. Tuduhan palsu bahwa Rangga telah melakukan penipuan dengan modus berpura-pura miskin untuk mendapatkan simpati dan uang dari Anjani. Anjani meremas berkas itu. Matanya panas. Ia ingin sekali merobeknya menjadi jutaan kepingan. Tapi ia sadar, jika ia merobeknya, ayahnya akan membuat berkas baru. Lebih baik ia mengambilnya sebagai bukti. Anjani memasukkan berkas itu ke dalam tas ranselnya. Lalu ia berjalan ke pintu belakang rumah. Sepi, tidak ada satpam, tidak ada penjaga. Hujan sudah mulai reda, berganti dengan gerimis tipis yang membasahi tanah. Anjani melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ia tidak menoleh ke belakang. Rumah besar itu, dengan segala kemewahan dan tekanannya, kini tinggal kenangan. Ia berjalan menyusuri jalan yang gelap. Tidak ada taksi, tidak ada ojek. Hanya dirinya dan ransel di punggung. Gerimis membasahi rambut dan pakaiannya, tapi ia tidak peduli. Anjani tiba di sebuah losmen kumuh dekat pasar. Losmen ini jauh dari pusat kota, dekat dengan TPA tempat ia dulu pertama kali bertemu Rangga. Kamarnya kecil, hanya berisi kasur tipis, meja kayu, dan 1 kipas angin usang yang berputar pelan. Tapi bagi Anjani, ini sudah cukup. Ia tidak butuh kemewahan. Ia butuh tempat untuk berpikir. Ia duduk di pinggir kasur, menggenggam ponselnya. Ingin sekali ia menelepon Rangga. Ingin ia minta maaf karena telah menjauh. Tapi jarinya tidak bisa bergerak. Ada yang menahannya. Rasa jijik irasional itu masih ada. Masih membelenggu. Anjani menangis lagi. Ia menangis untuk Rangga. Ia menangis untuk dirinya sendiri. Ia menangis untuk ibunya yang ditinggalkan. Tapi ia tidak menyesali keputusannya. Keluar dari rumah itu adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Sementara itu, di rumah keluarga Wirawan, Jenderal Purnawirawan bangun pagi seperti biasa. Pukul 5 tepat. Ia turun ke ruang tengah untuk mengambil kopi, ketika ia menyadari laci mejanya terbuka sedikit. Wirawan membuka laci itu. Amplop coklatnya hilang. Berkas laporan polisi untuk Rangga hilang. Ia berjalan cepat ke kamar Anjani. Pintu terbuka. Kamar kosong. Lemari terbuka. Beberapa pakaian hilang. Wirawan meraung marah. Anjani, lari lagi.
Dasar anak durhaka. Ia segera mengambil ponsel dan menelepon Fahmi. Anjani kabur, kata Wirawan dengan suara memburu. Cari dia. Dia mungkin pergi ke pemulung itu. Jangan sampai dia menikah dengan pemulung itu sebelum kita sempat menghentikannya. Di seberang telepon, Fahmi tersenyum. Senyum iblis yang puas. Tenang, Pak. Saya sudah memasang pelacak di ponsel Anjani sejak minggu lalu. Saya tahu persis di mana dia berada. Di losmen dekat TPA. Fahmi mengusap dagunya. Saya akan jemput dia. Dan kali ini, saya tidak akan membiarkannya kabur lagi. Fahmi mematikan telepon. Ia menghubungi Hendra dan 3 polisi yang selama ini menjadi anak buahnya. Kemudian ia menghubungi juga 5 preman bayaran. Kita kepung losmen itu. Jangan sampai Anjani keluar. Aku akan membawa orang tuanya juga. Biar mereka lihat sendiri bagaimana anaknya sudah jatuh begitu dalam hingga mau tidur di losmen kumuh hanya karena pemulung. Di losmen, Anjani tidak tahu bahwa ia sedang dikuntit. Ia tidak tahu bahwa ponselnya sudah menjadi alat pelacak bagi musuhnya. Ia hanya duduk di kamar sempit itu, memandang hujan yang mulai reda, berdoa pada Allah agar diberi kekuatan. Tuhan, bisiknya, jika Rangga memang jodohku, dekatkanlah dia padaku. Jika bukan, jauhkanlah aku dari rasa sakit ini. Tapi apapun yang terjadi, jangan biarkan aku menyerah. Di kejauhan, Rangga terbangun dari tidurnya. Wajahnya masih babak belur, lukanya masih basah. Tapi ada energi baru di matanya. Pagi ini ia menerima pesan dari ayahnya. Tim sudah di tempat. Kita tunggu waktu yang tepat. Jangan bergerak dulu, nak. Biarkan mereka yang bergerak lebih dulu. Biarkan semua orang melihat keburukan mereka sebelum kita tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Rangga menghela napas. Ia ingin segera pergi ke Anjani. Ia tahu Anjani ada di losmen dekat TPA. Tapi ia juga tahu, jika ia bergerak sekarang, semua yang direncanakan ayahnya akan kacau. Bersabarlah, Rangga, katanya pada diri sendiri. Sebentar lagi semua akan selesai. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, langit mulai cerah. Matahari pagi menembus awan-awan tebal, menyinari kota dengan cahaya keemasan. Hari baru dimulai. Hari yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Hari di mana semua yang tersembunyi akan terungkap. Matahari pagi belum sepenuhnya naik ketika 6 mobil hitam berhenti di depan losmen kumuh itu. Debu beterbangan di mana-mana. Suara mesin mobil yang mati bersamaan memecah kesunyian kawasan pasar yang baru saja mulai beraktivitas. Dari mobil pertama turun Mayor Fahmi dengan seragam tentara lengkap. Wajahnya dingin seperti es. Matanya menyapu bangunan losmen tua itu dengan ekspresi jijik. Seorang polwan teladan tidur di tempat ini. Hanya karena pria pemulung sialan itu. Dari mobil kedua turun Bribka Hendra dan 2 polisi lainnya. Mereka membawa senjata dinas lengkap. Hendra tersenyum puas. Ini adalah hari kemenangannya. Setelah berminggu-minggu menyebarkan gosip, menguntit, dan bekerja sama dengan Fahmi, akhirnya ia bisa menangkap Anjani dalam posisi yang memalukan. Dari mobil ketiga turun 5 preman bayaran bertubuh besar. Wajah mereka penuh tato dan bekas luka. Mereka tidak kenal ampun. Mereka hanya kenal uang. Dan Fahmi membayar mereka mahal. Dari mobil keempat turun Jenderal Purnawirawan dan istrinya. Wajah Wirawan merah padam oleh amarah. Istrinya masih menangis pelan, tangannya gemetar memegang sapu tangan. Mobil kelima dan keenam berisi anak buah Fahmi yang lain. Total ada sekitar 20 orang yang mengepung losmen itu. Penduduk setempat mulai berkerumun dari kejauhan, ingin melihat apa yang terjadi. Fahmi melangkah ke pintu losmen. Pemilik losmen, seorang ibu tua yang ketakutan, langsung keluar dengan tangan gemetar. "Ada apa ini, tuan-tuan?" tanya ibu itu dengan suara parau. "Kami mencari polwan yang menginap di sini tadi malam." "Kamar nomor 4, kata Fahmi dingin. Ibu itu mengangguk cepat. "Iya, Tuan, ada seorang nona polisi di kamar nomor 4. Apakah dia melakukan kesalahan? Bukan urusanmu. Bawa kami ke sana." Sebelum Fahmi masuk, Wirawan menarik lengannya. "Aku yang akan bicara duluan dengan anakku. Biar dia sadar bahwa tidak ada tempat berlindung baginya selain rumah." Fahmi mengangguk. "Silakan, Pak. Saya di belakang Bapak." Mereka masuk ke losmen. Lorongnya sempit dan gelap. Bau apek dan lembab menyengat hidung. Wirawan meringis jijik. Putrinya tidur di tempat ini. Putri seorang jenderal. Di kamar yang lebih buruk dari kandang kambingnya.
Mereka berhenti di depan kamar nomor 4. Wirawan mengetuk pintu keras-keras. "Anjani, buka pintunya." Tidak ada jawaban. Wirawan mengetuk lagi lebih keras. "Anjani, ayah tahu kau di dalam. Buka sekarang juga." Dari balik pintu, terdengar suara Anjani yang parau. Kemungkinan baru bangun tidur atau semalaman menangis. "Pergi, ayah. Aku tidak mau pulang." "Kau pikir kau bisa bersembunyi di sini selamanya? Buka pintunya atau ayah suruh jebol." Tidak ada gerakan dari balik pintu. Wirawan mengangguk pada preman bayaran itu. Dua preman mundur selangkah lalu menendang pintu dengan kaki besar mereka. Pintu kayu lapu itu terbuka lepas dari engselnya. Anjani berdiri di tengah kamar. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, matanya sembab. Seragam dinas yang ia kenakan kusut karena semalaman tidak berganti pakaian. Tapi di matanya, ada api. Api yang tidak bisa dipadamkan oleh amarah ayahnya atau ancaman Fahmi. "Ayah membawa seluruh pasukan hanya untuk menjemput anak sendiri?" kata Anjani dengan suara tenang namun tajam. Wirawan melangkah masuk. "Jangan banyak bicara. Kau pulang sekarang. Atau ayah akan seret kau paksa-paksa." "Aku tidak pulang, ayah. Aku sudah dewasa. Aku punya hak memilih hidupku sendiri." "Hak?" Wirawan tertawa keras. "Hak apa yang kau miliki? Semua yang kau punya adalah pemberianku. Pendidikanmu, pekerjaanmu, bahkan darah di tubuhmu adalah pemberianku. Kau tidak punya hak apa-apa, Anjani." Fahmi melangkah masuk. Ia tersenyum pada Anjani. Senyum yang dulu pernah membuat Anjani luluh, tapi kini hanya membuatnya muak. "Anjani," katanya lembut, "mengapa kau mempersulit semuanya? Kembalilah padaku. Aku akan memberikan segalanya. Rumah mewah, mobil, liburan ke luar negeri, semua yang kau mau. Kau tidak perlu hidup menderita seperti ini." "Aku tidak menderita, Fahmi. Aku justru merasa lega. Lega karena akhirnya aku bebas dari orang-orang munafik seperti kalian." Muka Fahmi berubah. Senyumnya menghilang digantikan oleh ekspresi marah. "Masih saja kau bela pemulung itu? Di mana dia sekarang? Kau lihat, dia tidak datang membantumu. Dia tidak peduli padamu. Dia hanya pemulung miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Langkah yang tenang. Langkah yang tidak terburu-buru. Semua orang di losmen itu menoleh ke arah pintu. Rangga masuk. Masih dengan pakaian lusuh yang sama. Masih dengan perban di kepala dan wajah yang babak belur. Tapi matanya tetap teduh. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa gentar. Dia datang. Pemulung itu datang ke tengah-tengah musuhnya. Sendirian, tanpa senjata, tanpa bala bantuan. "Anjani," bisik Rangga pelan. "Maaf aku terlambat." Fahmi tertawa terbahak-bahak. "Lihat, pemulung hebat muncul. Dengan baju kusut dan muka bengkak. Apa yang akan kau lakukan, pemulung? Lawan kami ber-20? Kau pikir kau pahlawan?" Rangga tidak menjawab Fahmi. Ia menatap Anjani, matanya berkaca-kaca. "Jangan takut, Anjani. Aku di sini. Aku tidak akan pergi lagi." Hendra dan polisi lain menghadang Rangga. "Kau tidak boleh masuk. Ini wilayah terlarang untuk sampah sepertimu." Rangga berhenti. Ia menatap Hendra. Lalu ia tersenyum. "Bapak Bribka Hendra, bukan? Bapak yang selama ini menyebarkan gosip tentang saya. Bapak yang merekam video saya di kantor polisi dan menyebarkannya. Bapak yang menerima uang dari Mayor Fahmi untuk menguntit Anjani." Hendra terkejut. Mukamu. Kau tidak bisa sembarangan menuduh." "Saya tidak menuduh tanpa bukti." Rangga mengeluarkan ponsel tuanya. "Di sini ada rekaman percakapan Bapak dengan Mayor Fahmi. Jelas terdengar suara Bapak menerima uang 50 juta untuk menghancurkan nama baik Inspektur 1 Anjani. Mau saya putar sekarang di depan semua orang?" Wajah Hendra pucat pasi. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Fahmi melangkah maju. "Jangan percaya omong kosongnya. Dia hanya pemulung. Mana mungkin dia punya rekaman seperti itu?" "Yang mulia," kata Rangga pelan. "Apakah Yang Mulia lupa dengan kamera CCTV di ruang rapat kantor polisi? Ataukah Yang Mulia lupa bahwa setiap panggilan telepon bisa dilacak oleh ahli IT kepolisian?" Sekarang giliran Fahmi yang terdiam. Hati nuraninya gelisah. Pemulung ini berbicara seperti orang yang sangat paham hukum. Pemulung ini berbicara seperti orang yang punya kekuasaan. Wirawan yang sejak tadi diam mulai kehilangan kesabaran. "Hentikan semua ini, Anjani,"
kau pulang sekarang juga atau ayah akan? Belum selesai Wirawan bicara, suara sirine mobil mewah terdengar dari luar. Bukan satu, bukan dua, tapi 5 mobil mewah berwarna hitam pekat masuk ke area losmen itu. Diikuti oleh 2 truk pengangkut barang. Semua orang di losmen itu keluar untuk melihat. Wajah mereka berubah. Dari mobil mewah pertama turun seorang pria tua berjas rapi dengan rambut putih yang disisir rapi. Wajahnya tegas, matanya tajam. Di belakangnya, 2 pengacara berpakaian jas hitam membawa tas penuh dokumen. Dari mobil mewah kedua turun 5 orang satpam berpakaian hitam dengan badan tegap kekar. Mereka langsung mengambil posisi mengelilingi area losmen. Dari mobil ketiga, keempat, dan kelima turun kerabat dan kolega bisnis pria tua itu. Pria tua itu berjalan mendekati kerumunan. Langkahnya tenang tapi penuh wibawa. Semua orang terdiam. Bahkan Wirawan yang biasa disegani pun ikut terdiam. "Siapa kamu?" tanya Fahmi dengan suara bergetar sedikit. Pria tua itu tidak menjawab Fahmi. Ia berjalan mendekati Rangga. Ia berdiri tepat di depan pemuda lusuh itu. Matanya berkaca-kaca. "Nak," suara pria tua itu parau, hampir patah. "Maafkan ayah. Ayah terlambat. Ayah tidak bisa tinggal diam lagi melihat anak ayah diperlakukan seperti ini." Ruangan itu membeku. "Ayah? Pemulung ini punya ayah yang berpakaian sebegitu rapinya?" Rangga menunduk. "Tidak apa-apa, ayah. Saya baik-baik saja." "Tidak apa-apa." Pria tua itu suaranya meninggi. "Wajahmu babak belur. Matamu bengkak. Bibirmu pecah. Dan kau bilang tidak apa-apa?" Pria itu berbalik menghadap Wirawan, Fahmi, Hendra, dan semua orang yang hadir. Matanya menyala. "Siapa yang memukuli anak saya?" Losmen kumuh itu berubah menjadi seperti ruang pengadilan. Semua orang terdiam. Bahkan suara detak jarum jam pun seakan bisa didengar. Pria tua berjas rapi itu berdiri tegak di tengah kerumunan. Matanya menatap satu persatu orang yang telah menyakiti anaknya. "Nama saya Hidayatullah," kata pria tua itu dengan suara lantang yang menggema di ruangan sempit itu. "Saya adalah pemilik tunggal PT Nusantara Logam Utama, perusahaan besi dan baja terbesar se-Asia Tenggara." Terdengar desisan napas dari beberapa orang yang hadir. PT Nusantara Logam Utama, perusahaan yang menguasai hampir 70% perdagangan besi tua di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perusahaan yang nilai asetnya mencapai triliunan rupiah. "Dan anak saya," lanjut Hidayatullah sambil meletakkan tangannya di bahu Rangga, "adalah satu-satunya pewaris tunggal perusahaan itu. Satu-satunya. Tidak ada saudara kandung. Tidak ada kerabat dekat. Semua akan jatuh ke tangan dia." Fahmi terdiam. Wajahnya pucat seperti mayat. Bibirnya bergetar. Ia menatap Rangga dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pemulung kumal di depannya ini adalah pewaris konglomerat besi tua? Mustahil. Ini pasti tipuan. Ini pasti akal-akalan. "Kau berbohong," teriak Fahmi. "Tidak mungkin. Aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia tidak punya keluarga. Dia tidak punya harta." Hidayatullah tersenyum dingin. "Tentu saja kau tidak menemukan apa-apa, Mayor. Karena selama 5 tahun terakhir, anak saya sengaja menghilang. Saya yang memintanya untuk hidup sebagai pemulung. Saya yang memintanya untuk tidak menggunakan nama keluarga. Saya yang memintanya untuk belajar hidup susah." "Untuk apa?" tanya Wirawan dengan suara yang mulai kehilangan ketegasannya. Hidayatullah menatap Wirawan. "Untuk apa, Jenderal?" "Agar anak saya tahu bagaimana rasanya direndahkan. Agar dia tahu bagaimana rasanya dihina, dicaci, dipukuli, dan dibuang seperti sampah. Agar ketika dia kelak memimpin perusahaan saya, dia tidak akan menjadi pemimpin yang lupa diri. Dia akan mengerti penderitaan rakyat kecil karena dia pernah mengalaminya sendiri." Hidayatullah berjalan mendekati Wirawan. Matanya menatap tajam mata mantan jenderal itu. "Bapak Jenderal Wirawan. Bapak yang paling keras menentang hubungan anak saya dengan putri Bapak. Bapak yang memukuli anak saya di depan rumah Bapak. Bapak yang ingin memasukkan anak saya ke penjara dengan tuduhan palsu." Wirawan mundur selangkah. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi api amarah di matanya. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan penyesalan. Rangga melangkah maju. Ia berdiri di samping ayahnya. Wajahnya masih babak belur, perban di kepalanya masih basah oleh darah. Tapi senyumnya tetap teduh. "Ayah," bisik Rangga pada Hidayatullah. "Jangan terlalu keras pada mereka." Hidayatullah menoleh pada anaknya. Wajahnya berubah lembut.
Nak, mereka menyakitimu. Mereka memukulimu. Mereka menghinamu. Apakah kau tidak marah? Rangga menggeleng pelan. Saya marah, Ayah. Tapi saya tidak mau membalas dengan kebencian. Saya ingin menunjukkan pada mereka bahwa kebaikan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Hidayatullah menghela napas panjang. Ia mengusap ubun-ubun anaknya seperti memberkati. Kau lebih baik dari Ayah, Nak. Ayah bangga padamu. Kemudian Hidayatullah berbalik menghadap Fahmi. Matanya menyipit. Sekarang, Mayor Fahmi. Tentang kau. Fahmi mundur selangkah. Wajahnya penuh keringat dingin. Apa tentang saya? Kau menyewa dukun untuk menggunakan ilmu hitam pada Anjani. Kau ingin menghancurkan cintanya pada anak saya. Kau juga menyuap Bribka Hendra dan polisi lain untuk menyebarkan gosip dan menguntit Anjani. Semua bukti sudah saya miliki. Rekaman CCTV, rekaman telepon, saksi-saksi, bahkan pengakuan dari dukun itu sendiri. Fahmi tergagap. Tidak mungkin. Dukun itu tidak akan mengaku. Dukun itu sudah saya temui tadi malam. Dia takut ketika tahu saya memiliki kekuasaan dan koneksi lebih besar darimu. Dia menceritakan semuanya. Termasuk tentang jarum yang ditusukkan ke foto Anjani. Kata-kata itu seperti sambaran petir bagi Fahmi. Lututnya lemas. Ia hampir jatuh jika tidak ditahan oleh tembok di sampingnya. Hendra, yang sejak tadi berusaha menghilang di balik rumunan, berusaha melarikan diri. Tapi dua satpam Hidayatullah sudah menghadangnya. Mau kemana, Bribka Hendra? Kata salah satu satpam dengan suara dingin. Hendra pucat pasi. Aku hanya diperintah. Aku tidak tahu apa-apa. Kita selesaikan semua di kantor polisi, kata Rangga pelan. Biar hukum yang berbicara. Tidak perlu ada kekerasan di sini. Wirawan yang sejak tadi terdiam, akhirnya melangkah maju. Kakinya gemetar. Wajahnya tua dan lelah. Ia berdiri di depan Rangga, menatap pemuda itu lama. Rangga, bisiknya. Saya minta maaf. Semua orang terkejut. Jenderal Purnawirawan, pria yang tidak pernah mau mengakui kesalahan dalam hidupnya, sekarang berlutut di depan seorang pemulung. Rangga buru-buru membantu wirawan berdiri. Jangan, Pak. Jangan lakukan itu. Saya tidak pantas. Kau pantas, Rangga. Suara wirawan patah-patah. Saya yang tidak pantas. Saya menghinamu. Saya memukulimu. Saya mau memasukkanmu ke penjara. Tapi kau tetap baik pada saya. Kau tidak pernah membalas kejahatan saya dengan kejahatan. Anjani, yang sejak tadi berdiri di sudut kamar dengan air mata mengalir deras, akhirnya melangkah mendekati Rangga. Ilmu hitam yang membelenggunya selama ini, seolah-olah hancur oleh cahaya kebenaran yang terpapar di ruangan itu. Rasa muak yang irasional itu lenyap. Yang tersisa hanyalah rasa cinta yang murni. Ia memeluk Rangga erat-erat. Tangannya membelai perban di kepala Rangga dengan lembut. Maaf, Rangga. Maaf aku telah menjauh. Maaf aku tidak bisa melindungimu. Maaf semuanya. Rangga membalas pelukan Anjani. Tangannya yang kotor dan penuh luka merangkul pinggang Anjani dengan hati-hati. Tidak perlu minta maaf, Anjani. Itu bukan salahmu. Itu ilmu hitam. Itu di luar kendalimu. Aku cinta kamu, Rangga, bisik Anjani di telinga Rangga. Aku cinta kamu sejak pertama kali kau menarikku dari reruntuhan besi tua itu. Rangga tersenyum. Air mata mengalir di pipinya yang babak belur. Aku juga cinta kamu, Anjani. Aku cinta kamu sejak pertama kali kau menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bukan dengan rasa jijik. Bukan dengan rasa takut. Tapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. Itu yang membuatku jatuh cinta. Hidayatullah mendekati mereka berdua. Ia tersenyum puas. Tangan tuanya menggenggam tangan Rangga dan tangan Anjani. Nak, kata Hidayatullah pada Rangga. Tidak perlu menunggu lama. Lamar dia sekarang. Di sini. Di depan semua orang yang pernah menghinamu. Biar mereka menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau penampilan. Rangga menoleh pada Anjani. Matanya bertanya. Anjani mengangguk pelan sambil tersenyum menangis. Rangga berlutut di lantai losmen yang kotor dan berdebu. Ia merogoh saku celananya yang lusuh dan mengeluarkan sebuah cincin. Cincin itu bukan cincin mahal. Hanya cincin besi yang ia buat sendiri dari rongsokan di TPA. Tapi di atasnya terukir dua nama. Rangga dan Anjani. Anjani, bisik Rangga. Aku tidak punya mahar emas atau berlian. Tapi aku punya besi. Besi yang kuat, yang tidak mudah patah.
seperti cintaku padamu. Maukah kau menjadi istriku? Anjani berlutut di hadapan Rangga. Ia memeluk pemuda itu erat-erat. Tangisnya pecah. Mau, Rangga? Aku mau. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Bribka Ayu yang sejak tadi ikut menangis di sudut ruangan bertepuk paling keras. Satpam Hidayatullah bertepuk tangan kecil. Bahkan beberapa preman bayaran Fahmi ikut bertepuk tangan, malu-malu. Wirawan menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis di depan umum. Ia memeluk istrinya yang juga menangis histeris. Kita dapat menantu yang baik, bisik Wirawan pada istrinya. Kita hampir kehilangan dia karena kebodohan kita sendiri. Sementara itu, Fahmi dan Hendra serta polisi korup lainnya digelandang keluar oleh satpam dan polisi yang baru datang. Wajah Fahmi hancur. Reputasinya hancur. Karirnya hancur. Semua karena ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Beberapa hari kemudian, Rangga dan Anjani melangsungkan pernikahan sederhana di TPA tempat pertama kali mereka bertemu. Undangan hanya terbatas. Keluarga, teman dekat, pemulung-pemulung yang selama ini menjadi sahabat Rangga. Mahar yang diberikan Rangga pada Anjani bukan uang atau emas, tapi setumpuk besi tua yang sudah ia kumpulkan selama 5 tahun. Besi-besi itu lalu ditukar dengan akta tanah seluas 10 hektar untuk dibangun panti asuhan dan rumah singgah bagi pemulung dan anak-anak jalanan. Hidayatullah memberikan seluruh perusahaan besi tuanya pada Rangga dan Anjani sebagai hadiah pernikahan. Tapi Rangga hanya mengambil setengahnya. Setengah lagi ia berikan pada Hidayatullah untuk dikelola yayasan. Saya sudah belajar hidup miskin, kata Rangga. Saya ingin membantu orang-orang miskin menjadi tidak miskin lagi. Itu lebih berharga dari harta yang menumpuk di bank. Wirawan yang kini sudah menjadi mertua Rangga, akhirnya mengakui bahwa ia salah besar. Ia memeluk Rangga erat-erat di depan semua tamu undangan. Maafkan saya, Rangga. Saya akan berusaha menjadi ayah mertua yang baik. Saya akan berusaha belajar darimu. Tentang ketulusan. Tentang kesabaran. Tentang cinta yang tidak memandang harta. Rangga tersenyum. Tidak usah minta maaf, Pak. Kita keluarga sekarang. Keluarga saling memaafkan. Anjani berdiri di samping Rangga, menggenggam tangannya erat-erat. Gaun pengantin putihnya berkibar ditiup angin sore yang sejuk. Wajahnya cantik berseri. Matanya hanya tertuju pada suaminya. Apa kau menyesal menikah dengan pemulung? Goda Rangga pelan. Anjani tertawa. Mana ada pemulung yang punya ayah konglomerat? Kau bohong besar. Rangga ikut tertawa. Tapi aku benar-benar hidup sebagai pemulung 5 tahun. Itulah yang membuatku mencintaimu, jawab Anjani. Bukan harta ayahmu, tapi hatimu. Hati yang tetap baik meskipun dunia memperlakukanmu dengan buruk. Mentari sore tenggelam di ufuk barat. Warna jingga keemasan memancar dari balik tumpukan besi tua di TPA. Di tengah keindahan sore itu, sepasang suami istri baru memulai babak baru kehidupan mereka. Babak yang tidak lagi diwarnai hinaan dan kebencian. Tapi cinta. Cinta yang lahir dari tempat sampah dan tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang tidak pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Bahkan oleh ilmu hitam sekalipun. Kisah ini adalah pengingat bagi semua orang. Bahwa jodoh tidak dilihat dari penampilan. Bahwa cinta tidak diukur dari harta. Bahwa orang yang paling direndahkan oleh dunia, bisa jadi adalah orang yang paling mulia hatinya. Dan bahwa takdir sering datang dengan kostum terburuk. Tapi di balik kostum buruk itu, tersembunyi mahkota yang tidak terlihat oleh mata yang silau oleh harta dan tahta.